Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif. Nah, kali ini kita mau bahas Panther. Panther lagi, sebelumnya kita udah pernah bahas di video yang gua taruh di deskripsi di bawah ya. Itu kita bahas lengkap soal Panther. Tapi yang ini kita sengaja bahas lagi karena Panther spesial. Coba ke samping, Panthernya double cabin. Jadi di belakangnya ada bak kecil. Nah, tapi cabinnya yang biasanya kalau yang pickup itu sampai sini doang, ini ada bagian belakangnya lagi. Tapi dia cuma di sebelah kiri doang pintunya, yang sebelah kanan nggak ada pintunya. Jadi kita kalau mau masuk dari kanan, tidak bisa. Nah, penasaran kenapa mobil ini menarik banget? Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu. Dan kita akan bahas Panther Double Cabin. Jadi mobil ini adalah mobil tahun 2006 ya. Dimana rata-rata semua mobil Panther Double Cabin itu di tahun 2006. Kayak punyanya Aspros Autos ya. Mamang Ican, yang suaranya begitu tuh. Nah, Mamang Ican juga sama, bentuknya kayak gini persis, nggak ada bedanya. Cuma yang ini modifikasinya agak sedikit berbeda. Yang punya Mamang Ican diputihin semua, ini di sini ada hitam-hitamnya. Tapi ini dicat sendiri. Terus dia ini, kalau misalnya kita tarik balik, tahun 2006 itu model Panther itu jadi kapsul. Tapi yang model pickup itu masih model yang lama, yang kayak gini. Nah, kalau yang untuk tahun 2006 ini, dia ngambil basisnya dari pickup. Jadi, mukanya nggak pakai muka yang Panther 2006 atau 2000 ke atas tuh yang model kapsul. Dia masih model yang lama. Dan mobil ini, waduh, coba lihat nih. 2000 ini berbesi itu jarang loh. Ini keras banget. Kalau kena bisa mental. Terus di sini ada plastiknya, tapi juga plastiknya tebal banget. Lampunya udah pakai mika ya. Dan kita lihat ke atas, ini ada roof rack, tapi ini roof racknya tambahan, beserta lampu kabut di bagian atas ini. Ini jadi kelihatan maco ya, apalagi ditambah bannya. Ini diganti model yang MT, pakai Komodo GT Radial. Ya, ini biasanya ban-ban off-road banget nih. Kalau dipakai buat di jalan raya, berisik dan gak enak licin. Ya. Terus ke samping, masih normal-normal aja, kayak Isuzu Panther pickup pada umumnya, cuma bagian belakangnya ini berbeda. Cuma bagian karet-karetnya ini nggak rapi ya, karoseri soalnya. Tapi karoseri kalau rapi sih rapi juga gitu loh. Nah, karoserinya apa gue nggak tahu ya. Kalau misalnya kalian tahu apa di sini, karena ini sebenarnya dijual resmi sama Isuzu. Tapi Isuzu itu ngasih lagi karoseri buat ngebangun ini mobil, walaupun dijual resmi. Terus kita lihat bagian belakangnya. Nah, baknya terpisah. Jadi dia belum unibody. Makanya mobil ini tetap harus pakai kir karena baknya terpisah seperti ini. Baknya kecil banget, cuma segini. Sama di sini dikasih tutup dari kanvas ya. Bukan kanvas sih, kayak semacam plastik. Biar kalau misalkan lagi hujan bawa barang itu nggak basah. Nah, belakangnya kayak gini. Dari belakang itu nggak ada bedanya sama Panther yang biasa ya. Panther yang pickup sama persis ya, termasuk juga ininya. Nah, terus di bawahnya ini ada besi. Tujuannya apa? Kalau kalian nabrak bagian belakangnya, itu kenanya ke crumple zone, jadi nggak masuk ke kolong. Meskipun sebenarnya mobilnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi bagus lah. Gue senang kalau mobil pickup, mobil truk, ada besi batangan sini melintang. Tapi harusnya lebih panjang lagi ya. Jadi kalau misalkan ditabrak dari belakang, yang belakangnya itu fatality-nya nggak terlalu parah. Nah, ini bukanya seperti ini. Coba mendekat. Oke, sini ya. Set. Nah, baru kita buka di sini, turunin ke bawah, kayak pagar rumah ya. Nah, ini dia belakangnya. Oh, dikasih besi lagi, jadi nggak bisa ditembus nih ternyata. Bagus bikinannya. Ini biasanya dari dalam ada kaitannya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini cuma gini doang, nempel dari sini. Nah, ini pickup belakangnya ini kecil banget, cuma segini, lihat deh. Ini kalau bawa pasir, rugi yang beli. Satu bak pick up Panther ya kan, pasirnya pas datang baknya cuma segini ya kan. Terus buka sininya dari sini tetap bisa dibuka ya. Nah, sekarang yang sebelahnya, oke, udah nggak bisa kayaknya, mentok sama ininya. Bisa digeser nggak sih? Nggak bisa. Jadi udah nggak bisa dibuka nih karena mentok sama bagian ininya. Tapi ini modifikasi ya, jadi aslinya nggak ada nih besinya ini. Bener ya, mentok di situ ya, mentok di bagian sininya nih. Oke. Sip. Tutup lagi.
Dan kalau kalian masih kurang bawa barangnya, di atas ada roof rack lagi yang cukup besar. Jadi dari depan ke belakang tuh nyambung. Roof racknya tuh full size. Mobil ini platnya D, tapi sebenarnya punya orang Klaten ya. Kemarin kita betulin L300 kaki-kakinya, terus karena harus nginep, terus dipinjemin ini sama yang punya bengkel kaki-kakinya di Parikesit, Delanggu. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini dia pintu belakangnya ya. Kalau tadi kalian pasti mikirnya kacanya itu bakal yang model kayak Panther biasa, diputer gitu ya. Ternyata ini masih model geser. Kalau dia ngambil basis bodinya dari yang minibus, ini pintunya pasti pintu beneran. Ini pintunya pintu karoseri ya. Jadi kelihatan bentuknya nggak begitu rapi. Sama lihat nih bagian belakangnya. Harusnya mobil ini ada bangku belakangnya. Tapi sama yang punya karena suka dipakai buat bawa barang, jadi dicopot aja semuanya. Dibikin dek rata lantai seperti ini ya. Tapi ini turun dikit, yang atasnya naik. Nah, di sebelah kanan juga kenapa nggak ada pintu? Karena dia ada tangki bensin. Jadi pintu tangki bensinnya ada di sebelah kanan sini, di bagian sininya. Nah, dilihat di sini ya, ini karoseri sekali ya. Jadi emang nggak begitu rapi. Dan biasanya dempul-dempulnya udah mulai retak-retak tuh kalau ada mobil tua kayak gini. Nah, door trimnya ini juga door trimnya model yang papan, model board, dikasih plastik lagi biar nggak cepet kotor ya. Sebelum kelupaan, ini kita lihat nih tangki bensinnya. Nah, kan di sini kan. Jadi kalau mau masang pintu, pintunya masa begini sih? Nggak enak ya. Nah, makanya kanannya nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Waduh, ini kursinya diganti pakai Sparco ya. Nah, ini bisa diatur recliningnya, tapi slidingnya udah dibikin paten, jadi mati. Setirnya pakai Nardi Torino. Wih, ya anggap aja Nardi Torino ya. Nah, pintunya masih khas Panther, khas Majapahit ya. Kita starter dulu. Ini dikasih extension. Set. Tuh, ini bisa quick release ya. Quick release biasanya di ini setir, tapi ini di transmisi. Tujuannya apa? Kenapa dibikin tinggi seperti ini? Karena kan ini dibikin depannya bisa buat 3 orang. Jadi ini bisa buat 2 orang. Kalau misalkan pendek, nanti ada kaki, itu nggak enak gitu. Nah, kalau bikin tinggi ya, itu nggak terlalu ganggu. Nah, cuma jadi jauh banget nih. 1 ke sini, 2 ke sini. Jadi cukup panjang. Dan ini kayaknya mentok nih. Oh iya, mentok ya. Nah, ini sengaja gue kasih kasih kaos. Soalnya ini si AC-nya ini udah patah, jadi nggak bisa digeser-geser. Ini AC-nya nomor 1-nya kenceng banget dan kenanya langsung ke driver. Jadi biar nggak kena langsung ke driver, ya kita tutup pakai ini aja. Oke. Soalnya kalau kalian pakai AC, itu jangan pernah pakai AC kenceng kenain ke muka. Nanti bisa kena Bell's palsy ya. Jadi sarafnya mati sebelah gitu ya. Jadi kalian nggak bisa nutup mata, bibir nggak bisa gerak sebelah. Sama baru sadar gue itu spionnya wipernya ada sebelah doang ya. Yuk sekarang kita jalan dulu, nyalain mesinnya. Wih, masih talk chair dong. Bluetooth mode. Ada audio Bluetooth-nya. Jadi dia langsung dari Bluetooth receiver gitu, langsung nempel ke audio. Seat belt-nya tidak bisa dipakai karena nggak ada ujungnya. Jadi kita akan sekalian ngambil L300 tapi nggak pakai seat belt, bukan karena gue ingin melanggar, tapi emang nggak ada ya. Yuk jalan yuk. Nah sekarang kita udah jalan ya. Ini mobil gimana kayak kakinya? Empuk banget nih. Empuk banget ya, enak ya. Ya maklum lah yang punya bengkel kaki. Kalau kaki kakinya nggak enak kan dipertanyakan. Ya kaki kakinya masih enak banget, nggak ada suara aneh-aneh, empuk. Dibanding L300 gue jauh banget ya, jauh banget. Udah gitu ternyata si bengkelnya itu, namanya Parikesit itu, dia tuh nggak cuma kayak kaki, bisa buat kopling sama transmisi juga. Makanya ini koplingnya juga masih enak. Ganti giginya empuk, gampang, pakai enak banget lah. Paling yang kurangnya dari setirnya ini, dia nggak center aja. Emang biasanya mobil kerja itu tuh setirnya nggak lurus tuh, agak dimiringin dikit baru lurus. Mesti di spuring aja kalau itu mah. Tapi kayak kakinya sih nggak ada masalah, enak banget. Terus sama ini nih, karena dia pakai ban MT, itu kerasa sampai ke setir ya. Jadi kalau dia pakai ban yang standar, itu pasti lebih enak dibandingkan dia pakai ban yang MT kayak gini. Ganti gigi 5 tuh. Mesinnya juga masih bagus, masih enak. Paling komplainnya ini nih,
seat belt ini rasanya nggak aman. Meskipun dia ada moncongnya ya. Kalau bawa L300 kan depannya nggak ada moncongnya tuh. Ya, udah gitu seat beltnya juga nggak ada lagi. Ada, cuma nggak bisa dipasang. Makin ngeri gitu rasanya. Jadi nggak berani kencang-kencang. Terus gue juga baru sadar ternyata di atasnya sini ya, itu ada bekas stiker Mercedes. Nih lihat ya. Lihat nggak? Sama di sini ada bekas Hino. Tapi tengahnya apa nih? Volvo bukan? Bukan dong, Volvo nggak gitu ya. Kenapa ada bekas-bekas logo bus ya? Logo truk. Tapi nggak ada logo Isuzu loh. Aneh. Dan rasanya ya, ini tuh lebih kayak Panther yang minibus. Bukan kayak Panther yang mobil bak. Panther mobil bak tuh keras. Oh iya, gue baru ingat. Ini kaki-kakinya udah diganti sama kaki-kakinya Panther yang minibus kalau nggak salah. Kemarin dia cerita, namanya Mas Rizky. Kemarin dia bilang katanya kaki-kakinya udah diganti pakai high grade semua. High grade atau Panther Touring gitu ya. Jadi makanya rasanya enak. Iya kan? Enak nih mobil. Khas Panther ya. Kerajaan Dinas Majapahit. Kalau mobil kerajaan masa kaki-kakinya keras kan nggak mungkin. Makanya Panther empuk gitu. Karena mobil dinas kerajaan Majapahit. Tapi ini plat D, harusnya kerajaannya Pajajaran ya. Bandung. Kerajaan Sunda. Sunda Empire dong. Sunda Empire, bisa jadi. Kalau Sunda Empire pakainya Alphard dia. Beli Alphardnya sama kepala jenggot tuh. Beneran loh, ini nggak bercanda loh, beneran loh. Oke, kita udah nyampe di Parikesit. Oke, mobilnya sih masih enak banget ya, mesinnya kayak kaki segala macam masih enak. Dan kalau kalian lihat sebenarnya antara yang double cabin sama yang pickup biasa itu bedanya dikit sekali. Dan karena basicnya pickup juga harusnya dia keras, cuma karena dibikin kaki-kaki dibikin ganti Panther Touring ya kayak kakinya, jadi enak banget gitu, empuk. Tapi nggak tahu ya kalau bawa barang masih kuat nggak, soalnya minibus sama pickup kan beda harusnya. Yaudah, itu aja vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang mau info lebih lengkap soal Panther double cabin bisa komen di bawah. Ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.